Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peternakan, berjumpa lagi dengan saya Adi Wijaya di channel edukasi dalam bidang peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana Bali. Kemudian di channel ini kita akan membahas segala macam ilmu pengetahuan di bidang peternakan ya, seluk-beluk tentang peternakan. Kemudian di sini nanti kita juga akan meliput beberapa kegiatan aktivitas di kampus. Sekaligus channel ini adalah sebagai media untuk sosialisasi Fakultas Peternakan Universitas Udayana untuk menarik generasi-generasi muda kita supaya mereka mau terjun di bidang peternakan ya. Karena bidang peternakan ini adalah suatu bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan. Kemudian di dunia kerja juga kita masih kekurangan ya, banyak kekurangan tenaga kerja di bidang peternakan ya. Jadi sementara di luar sana banyak jurusan-jurusan yang sudah oversupply ya, artinya lulusannya terlalu banyak dibandingkan dengan ketersediaan tenaga kerja. Nah di bidang peternakan ini justru kebalik ya, justru lulusan kita sedikit dibandingkan dengan ketersediaan tenaga kerja di bidang peternakan ya. Jadi lulusannya sedikit, lapangan kerjanya luas gitu. Jadi lulusan-lulusan di bidang peternakan ini akan memiliki kesempatan ya atau peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik dibandingkan di jurusan lainnya ya. Baik demikian, kemudian saya juga berharap ya di konten ini bisa mendapatkan feedback dari sobat peternakan semuanya ya. Bisa like, share, komen ya, silakan kritik dan saran juga boleh di kolom komentar. Kemudian bagi sobat peternakan yang punya pengalaman lebih luas ya, boleh memberikan masukan atau sharing pengalaman ya, bisa juga dituliskan di kolom komentar. Atau barangkali sobat peternakan juga ada yang request ya, request konten, dibuatkan konten apa misalnya pembuatan pekan begitu, atau analisa bisnis suatu usaha peternakan ya, komoditas tertentu, silakan bisa menuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan kita usahakan untuk kita buatkan kontennya. Baik, untuk hari ini adalah hari pertama ya, atau channel pertama kita ya. Saya sudah ada di Fakultas Peternakan. Kemudian hari ini kita akan membuat briket ya, menggunakan bahan baku kotoran sapi ya. Di depan saya ini ya, di meja ini sudah ada dua alat ya. Sebetulnya alatnya banyak yang kita gunakan untuk pembuatan briket ini ya. Cuman alat yang lainnya itu adalah alat yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Tapi dua alat ini yang khusus kita bikin untuk pembuatan briket ya. Jadi ini spesifik untuk pembuatan briket. Yang pertama adalah cetakan kotoran sapi segar ya. Tentunya seperti ini. Kotak seperti ini dengan lebar adalah 10 cm, kemudian panjangnya ini adalah 20 cm, kemudian dengan ketebalan ini 5 cm. Jadi ini alat untuk mencetak kotoran sapi segar. Nanti kotoran sapi akan kita masukkan di sini, dicetak ya. Kemudian akan menjadi blok kotoran sapi untuk kita jemur ya. Kemudian alat ini ada mekanisme untuk bisa dibuka ya. Ya, bisa dibuka seperti ini. Fungsinya adalah untuk memudahkan pengeluaran kotoran dari cetakan ini ya. Jadi setelah kita tekan di sini kotorannya, kemudian kita buka, baru nanti kita tarik ke depan ini supaya kotorannya bisa keluar dari cetakan ini ya. Jadi ini untuk mempermudah mengeluarkan kotoran dari cetakan ya. Kemudian alat ini juga punya sistem penguncian ya. Sebetulnya seperti ini. Fungsi dari sistem penguncian ini, jadi ketika kita tutup kemudian kita tekan kotoran ini, dia tidak membuka ke samping ya, sehingga semua cetakan ya, blok kotoran yang kita hasilkan itu semuanya presisi dengan ukuran yang sama ya. Gitu. Kemudian sebetulnya kita punya alat yang lebih canggih lagi ya, pakai besi ya. Kita sudah pesan di tukang las, cuman itu butuh investasi yang cukup banyak ya, sekitar 300 sampai 400 ribu untuk satu alat pencetak kotoran segar. Nah, ini bisa digunakan oleh peternakan rakyat dengan kapasitas pemeliharaan sapi yang lebih sedikit ya.
Jadi kalau sapinya sedikit tidak perlu investasi yang mahal ya, tapi cukup menggunakan alat yang sederhana ini aja udah bisa membuat briket dari kotoran sapi. Ya, ini alatnya murah sekali ya. Jadi ini menggunakan kayu 3 kali 5 kali 4 meter ya. Jadi penampangnya 3 kali 5 cm, kemudian panjangnya 4 meter ya. Kalau beli di toko bangunan itu harganya sekitar 47.000. Nah, satu kayu itu kalau kita gunakan untuk membuat alat seperti ini bisa jadi 3 alat ya. Sehingga kalau misalnya kita bulatkan 50.000 ya, kita bagi 3, jadi satu alat ini bahan bakunya hanya 16.600 ya. Jadi sangat murah banget. Ya, baik, kita akan lanjutkan ke alat berikutnya. Alat berikutnya ini adalah alat pencetak juga. Kalau tadi adalah alat pencetak kotoran segar, kalau ini adalah alat untuk mencetak briket arangnya ya. Jadi setelah dia sudah jadi blok kotoran, kita jemur, kemudian kita bakar. Setelah kita bakar, kita hancurkan, kita kasih perekat. Nah, setelah kita kasih perekat, maka untuk mencetak briketnya kita menggunakan alat ini ya. Jadi nanti akan dimasukkan di sini, kemudian kita ratakan begitu, kemudian nanti baru akan keluar atau jadi briket arang gitu. Untuk alat pembuatan ini juga murah ya. Ini saya menggunakan kayu 2 kali 3 cm dengan panjang 4 meter juga sama. Kalau sobat peternakan beli di toko bangunan itu sekitar harganya 25.000 per kayu ya. Jadi kalau kita pakai untuk bikin alat seperti ini, satu kayu itu bisa menghasilkan 2 alat ya. Jadi 25.000 kalau kita bagi 2 ya. Sehingga bahan baku untuk pembuatan alat pencetak ini hanya sekitar 12.500 rupiah saja ya. Jadi memang ini teknologi sederhana, murah, bisa langsung dipraktekkan oleh peternak dengan skala usaha peternakan yang lebih sedikit ya. Baik, itu pengenalan alat kita ya, ada 2 seperti ini. Kemudian ini saya jelaskan ya, bahwa ini nanti briket yang kita hasilkan akan berukuran 3 cm kali 3 cm dengan panjang 6 cm ya. Jadi briketnya 3 kali 3, kemudian panjangnya 6 cm. Baik, kemudian saya akan lanjutkan proses pembuatan briketnya. Ya, yang pertama adalah kotoran segar kita akan cetak di cetakan ini. Kemudian setelah itu akan kita keluarkan dari cetakan. Setelah kita keluarkan, maka nanti akan ada blok kotoran sapi. Blok kotoran sapi ini akan kita jemur dulu. Penjemuran ini sekitar 2-3 hari tergantung cuaca ya. Kalau cuaca panas sekali mungkin 2 hari sudah kering ya. 1 hari kita jemur, kemudian hari kedua biasanya kita balik ya, supaya dia lebih kering ya. Jadi atas bawahnya kering ya. Sebetulnya nggak perlu langsung kering semua begitu, enggak ya. Jadi bagian dalamnya pasti nanti ada masih basah begitu, tapi itu nggak masalah, langsung kita bakar saja bisa ya. Kemudian setelah kita jemur selama 2-3 hari, kemudian nanti akan kita masukkan dalam drum. Dalam drum nanti akan kita bakar ya menggunakan metode pirolisis. Pirolisis itu kita membakar suatu material di dalam drum tadi dengan suhu yang sangat tinggi dan tanpa ketersediaan oksigen gitu ya. Jadi nanti ada lubangnya tetap ya, tetap ada lubang kecil untuk mengeluarkan uap atau asap dari material yang kita bakar dalam drum. Jadi begitu, kita panaskan sekitar kurang lebih 6-7 jam lamanya. Tanpa oksigen, artinya drumnya itu kita tutup ya, kita kasih lubang sedikit hanya untuk mengeluarkan asap ya. Nah, setelah 6-7 jam kita bakar, maka semua blok kotoran sapi yang kita masukkan dalam drum tadi akan menjadi arang ya. Arang kotoran sapi ini nanti akan kita hancurkan lagi, kita hancurkan sampai halus, kemudian kita campur dengan tepung tapioka. Tepung tapiokanya ini biasanya kita menggunakan 1% dari berat arangnya ya. Jadi kalau arangnya 1 kg atau 1000 gram ya, 1%-nya berarti 10 gram saja. Jadi sedikit sekali ya. 1 kilo arang itu tapiokanya hanya 10 gram saja. Tentunya nanti tapiokanya dicampur air dulu ya. Kemudian setelah tapioka dan arang kotoran sapi tadi kita campur ya, kita tambahkan air, baru kita lakukan pencetakan di sini ya.
Kita lakukan pencetakan, kita ratakan ya di sini, kemudian kita bersihkan bagian sisi sebelah ini. Kemudian setelah sudah selesai, kita keluarkan dari cetakan dengan cara diketok-ketok ya. Nah, nanti akan briket arangnya nanti akan keluar sendiri dari cetakan ini ya. Baik, mungkin itu prosesnya secara singkat. Nanti kita akan langsung praktekkan di lapangan ya. Untuk part 1 ini kita akan lakukan pencetakan kotoran sapi sampai pengeringan saja. Kemudian akan kita lanjutkan part 2, yaitu kita lakukan pembakaran terhadap briket dan juga sampai pencetakan briket ya sampai selesai. Baik, demikian kita akan segera ke lapangan untuk mempraktekkan pencetakan kotoran sapi segar ya. Sampai ketemu di lapangan. Ya, jadi ini kita sudah di lapangan ya. Nah, ini suasana kampus di Fakultas Peternakan Udayana ya. Kita mau bikin briket sapi, briket dari kotoran sapi ya. Jadi ini kita cari dulu sapinya di mana ini. Ini suasananya memang sepi sekali seperti ini, karena ini sudah selesai UAS. Jadi semua mahasiswa libur, sebagian ada yang KKN juga, dan ini mabanya juga belum ada yang masuk ya. Jadi memang sepi. Biasanya ramai sekali di sini. Nah, ini sapinya belum kelihatan. Oh, itu dia sapinya di sana ya. Oke. Akan kita cari sapinya. Mudah-mudahan banyak kotorannya di sini ya. Mari Pak. Nah, ini sapinya nih. Kita punya 7 ekor sapi di sini. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini kotoran sapi. Jadi memang sapinya ini dilepas liarkan seperti ini ya. Ini metode pemeliharaan ekstensif. Nah, nih. Wah, takut dia. Baik, ini udah kita siapkan, ada plastik ini. Plastik, kemudian ada cetakan ya yang akan kita gunakan untuk nyetak kotoran segarnya. Ada sendok semen. Kemudian di sini juga ada pengki ya, dan juga sendok semen juga ya. Jadi kita cari dulu ya, ini kotorannya ada di mana saja. Nah, sapi-sapinya. Wah, sapinya takut sama orang nih. Nah, ini ya kotoran-kotoran. Ini ada yang besar ya. Oke, langsung saja kita lakukan pencetakan. Oke, ini kita sudah dapat kotorannya dan langsung aja kita cetak di sini ya. Dan hasilnya seperti ini ya. Baik, ini udah jadi
8 biji ya, 8 biji. Kotoran sapinya udah habis, kita harus cari kotoran sapi di tempat yang agak jauh ya. Sementara ini kita akan keringkan di sini sehari, kemudian hari berikutnya kita balik supaya kering total sampai ke dalam-dalam, sehingga nanti pas dibakar itu bisa menjadi arang dengan sempurna ya. Baik, demikian kita sudah bikin 8 blok untuk kotoran sapi segar tadi ya. Kita istirahat dulu di bawah pohon ya, menikmati suasana kampus yang asri ya. Ini sepi sekali. Sebetulnya ini banyak mahasiswa, cuman aktivitasnya di depan ya, di gedung dekanat dan juga di gedung khusus untuk ujian ya, seminar hasil, ujian dan lain sebagainya. Nah, yang bagian belakang ini khusus untuk perkuliahan, jadi memang karena ini liburan, memang tidak ada aktivitas perkuliahan sama sekali ya. Baik, begitu. Sampai ketemu lagi di part 2. Nanti kita akan melakukan pembakaran terhadap blok kotoran sapi ya, pirolisis, sampai kita cetak jadi briket kotoran sapi ya. Sampai ketemu lagi di part 2 3 hari lagi.